ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tapi ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, pembahasan penuntut ilmu dan salat malam. Penuntut ilmu dan salat malam. Taib. Ayat afwan. Berbakti pada orang tua, ya. Afwan. Penuntut ilmu dan berbakti pada orang tua. Makanya tadi perasaan ini semua udah ya. Ya, penuntut ilmu dan birrul walidain. Kita akan menuju ke sampel-sampel ulama tentang birrul walidain, bagaimana hikayat mereka tentang birrul walidain. Taib, di surat Al-Isra ya kita ya. Aina wasallal fil akhir. Yang terakhir pada sampai mana Pak? Ya. 212 bukan? 212? Iya. Betul ya? Kita menafsirkan surat Al-Isra ayat 23 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Taib. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, oleh karena itu Allah Ta'ala menyandingkan birrul walidain dengan ibadah. Maksudnya dengan tauhid. Dalam ayat lain juga disebutkan di surat Luqman, Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukurlah engkau kepadaku, yaitu kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kandungmu. Hanya kepadaku kembalinya kamu. Di sini bersyukur penyandingan objek bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Dan kemudian Allah Ta'ala menyinggung masalah kembalinya manusia kepadanya. Ada kelembutan faedah di kalimat yang mulia ini. Bersyukurlah engkau kepadaku, bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalinya kamu. Tapi ilayal masir sebenarnya hanya kepadaku kembalinya siapapun orang-orang. Di sini ada semacam fawaid, beberapa faedah yang lembut, bahwasanya suatu saat syukurnya engkau terhadap Rabbmu dan terhadap kedua orang tuamu itu akan Allah tampakkan ketika kamu kembali pada Allah nanti. Itu satu. Kemudian yang kedua, dirimu dan kedua orang tuamu itu akan dikembalikan ke Allah Azza wa Jalla. Artinya akan dipertemukan nanti. Seseorang hendaklah ketika ditinggal orang tuanya atau kehilangan orang dia cinta, jangan terlalu lama berkabung. Jangan terlalu sering mengenang belaka. Karena urusan akhirat itu lebih berat daripada sekadar perpisahan dengan orang tua. Sebagian belakangan ini wafatnya misal Ustaz Yazid, orang tua dari para asatidzah secara dakwah dan ilmu. Maka ana ditanya sama orang tua ana, sedih enggak? Ana bilang sedih, tapi sedihnya ana bukan sedih karena masalah hilang atau enggak. Sedihnya adalah
Lalu saya itu apa sekarang di hadapan Allah? Itu sedihnya. Artinya ketika kita melihat orang yang sudah lewat jalan dakwahnya dengan pahala yang Allah Ta'ala mungkin simpan untuk beliau-beliau ini. Sekarang yang perlu kita perhatikan bukan hanya sebatas beliau telah pergi lalu gimana? Enggak. Kita. Lalu kita gimana nih? Gitu loh. Bukankah beliau pernah menasihati bahwasanya wasiat terbaik adalah kematian? Wasiat terbaik adalah kematian, nasihat terbaik adalah kematian yang bukan ditujukan untuk mengenang matinya fulan. Ya. Atau hanya sebatas berbangga dengan banyaknya dan ribuan orang mensolati beliau rahimahullah. Bukan itu. Ibrahnya bukan itu. Ibrahnya sekarang nih kita tuh harus kemana, bagaimana. Sebenarnya itu. Karena apa yang terjadi dari kejadian-kejadian itu, khalas, itu bukan urusan kita lagi. Kita ambil hikmahnya, lalu kita praktekkan dan realisasikan di kehidupan kita. Ya, bahwasanya ya kematian bisa menyapa kita dalam waktu dekat. Sementara jangankan sampai derajat ilmu dan amal seperti beliau. Lah kita masih begini-begini aja. Itu yang lebih harus kita prioritaskan. Dan jangan khawatir dengan dakwah ini. Karena dakwah ini Allah jaga. Nabi SAW menjamin itu. La tazalu ta'ifatan zahirin fi ummati zahirin 'alal haqq. Akan terus ada di umatku ini kelompok yang zahir, tampak di atas kebenaran. Mereka tidak peduli dengan celaan orang-orang, yang penting cari ridha Allah dalam dakwah mereka. Maka memang yang seperti beliau dan spesial dai-dai tua belum kelihatan sekarang ada. Tapi bukan berarti itu pasti nggak ada. Bukan berarti Allah nggak bakal ganti. Allah akan jaga dakwah ini. Karena dakwah ini bukan tentang seorang person belaka. Dakwah ini dimulai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akan terus estafet para mujaddid dakwah, para pembaharu dakwah tauhid. Akan terus ada. Ilayal masir. Amalan dikembalikan kepada Allah. Dan orang-orang yang beramal itu juga akan kembali pada Allah. Maka tugas kita bukan untuk menitikkan air mata kepergian yang seolah-olah nggak bakal ketemu. Kita nyari pahala dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari ustadz atau siapa. Sekarang giliran kita ini sekarang. Belajar yang benar, beramal yang benar gitu. Sekarang giliran kita. Khalas, itu sudah berlalu. Kita reguk ilmu-ilmu beliau-beliau ini. Khalas. Kita doakan yang terbaik. Kita ajarkan ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Itu udah amalnya. Sedih, itu sedih. Khalas. Nggak boleh berlarut. Muslim itu sedih sampai seterusnya. Nggak. Apa yang disedihkan? Kepergian seorang hamba Allah yang beriman itu tidak selamanya tidak akan ketemu. Di akhirat ilal masir. Semua akan kembali ke Allah. Semua akan kembali ke Allah. Dan kita pun di akhirat itu bukan kita ke surga demi ketemu fulan atau ketemu fulan, bukan. Cukup kita minta ridha Allah aja. Maka Allah Ta'ala akan menjamin apa yang terbaik buat kita. Itu yang harus. Sekarang bahkan sampai orang tua kita wafat, jemaah. Kita ini akan dan senantiasa akan diuji dengan kehilangan dunia. Itu kita. Manusia akan dan senantiasa akan selalu diuji dengan kehilangan dunia. Dunia itu mencakup apapun, mau harta, kebendaan, bahkan nyawa, saudara, anak, ibu, bapak, orang tua, semua akan kehilangan. Baik mereka kehilangan kita atau kita kehilangan mereka. Kehilangan akan fisik duniawi jangan jadi masalah yang berlarut. Jangan sampai kehilangan kepercayaan pada Allah Azza wa Jalla. Kita akan diuji akan kehilangan-kehilangan ini. Dan barang siapa yang sudah diuji akan kehilangan-kehilangan yang dicinta dari dunia ini dan tetap istiqamah di atas Islam yang benar, bersyukur. Bersyukur karena kita lihat banyak orang diuji sedikit akan dunia langsung belok dia. Menyimpang, tidak tahan dengan ujian yang sedikit itu.
Nah sekarang kalau kita diuji misal dengan orang tua yang meninggal, pintu surga tertutup satu misal. Namun bukan berarti tertutup total sehingga kita tidak bisa beramal dengan berbakti pada orang tua yang telah meninggal. Masih bisa. Artinya muslim itu futuristik. Kehilangan sekarang bukan berarti selamanya. Karena ketika sama-sama soleh antara orang tua dan anak, Allah pasti akan pertemukan di akhirat. Pasti. Adapun ayat di surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, di saat manusia itu semua berlarian dari yauma yafirrul mar'u min akhihi, dari saudara sendiri, dia enggak mau ketemu. Saling memblokir, saling wa sahibati wa bani, kemudian wa ummihi wa abi, dari ibunya sendiri, dari bapaknya enggak bisa mau ketemu. Wa sahibati wa bani, dari kekasihnya, dari anak-anaknya enggak mau ketemu. Likulli imrin yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap orang ada urusan yang repot mereka dengan urusan pribadi masing-masing. Itu berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan orang-orang kafir, munafik, orang-orang fasik yang mereka sibuk dengan dosa-dosa mereka sendiri. Makanya nggak mau ketemu orang tuanya apa? Takut ditagih akan kedurhakaannya. Tapi mau nggak mau ya pasti jadi ketemu, tapi dalam keadaan dituntut di pengadilan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang beriman justru saling memberi syafaat satu sama lain, merekomendasikan satu sama lain. Dan kemudian mereka bukannya antipati, malah justru mereka akan saling memberikan saksi kepada Allah Azza wa Jalla bahwa fulan ini beriman, ya Allah, fulan ini adalah teman saya, sahabat saya, fulan ini Masya Allah. Seperti itu. Maka orang-orang beriman, mereka tidak berlarut kesedihannya akan kepergian harta duniawi, apalagi dunia. Kepergian orang yang dicinta, mereka tidak berlarut kesedihannya. Betul sedih manusiawi, tetapi bukan sedih yang membuat amalan syar'i itu terbengkalai gara-gara kesedihan itu. Makanya dilarang dan diharamkan niyahah, yaitu mengangkat suara karena kesedihan, menangis kepergian fulan dan fulan, kemudian mengangkat suara, itu dilarang, haram, bahkan itu termasuk di antara dosa besar. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya orang yang melakukan ratapan dan niyahah ini, ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti, dibangkitkan dalam keadaan pakaian yang terbuat dari ter aspal yang panas. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara niyahah, kesedihan yang berlebihan. Seorang muslim itu harus yakin bahwa saya kehilangan sesuatu yang dicintai. Itu adalah takdir Allah. Dan bahwasannya sesuatu yang dicintai itu dari Allah, milik Allah, dan akan kembali ke Allah. Bukan dari kita, bukan milik kita secara total, dan bukan selalu nempel pada kita. Maka nggak boleh seorang muslim bahkan kehilangan orang tua sekalipun, hatta kehilangan anak sekalipun, tetaplah dia ke Allah Azza wa Jalla dan percaya sama Allah. Kalau orang tuanya atau kalau anaknya mukmin, baik karena wafat atau karena kehilangan tersesat atau karena diisolir oleh keluarga lainnya, maka seorang mukmin itu harus yakin sama Allah bahwasanya kehilangan keduniaan itu tidak abadi sebagaimana dunianya itu sendiri. Karena kehilangan keduniaan akan Allah ganti. Kalaupun Allah berikan yang semisal, yakinlah Allah akan pertemukan di momentum yang lebih afdal, yaitu di akhirat, di surga Allah Azza wa Jalla. Dan itu jauh lebih afdal, jauh lebih afdal. Rasulullah SAW itu kehilangan siapa? Ibu, bapak. Ya. Dan pahitnya juga adalah orang tuanya bukan meninggal dalam keadaan beragama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim bukan. Kalau ditanya, di mana bapakmu ya Rasulullah? Finnar. Dengan mudahnya menjawab seperti itu karena kenyataan begitu. Dan memang sempat ketika beliau menziarahi kuburan ibunya, beliau menangis, sedih. Namun itu manusiawi. Apakah kemudian setelah larutan nangis kemudian beliau nggak mau berdakwah lagi? Stop dari aktivitas, stop beramal, berkabung dan meratap? Lah. Melanjutkan, ini Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih afdal daripada itu. Beliau memiliki pahala yang sudah tidak terjangkau lagi. Umatnya berapa banyak sekarang? Beliau memiliki sahabat-sahabat yang loyal dan royal. Beliau memiliki wahyu
Wahyu yang paling teragung yaitu Al-Quran. Derajat beliau derajat tertinggi, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Bashar, Sayyidul Waladi Adam, tuannya manusia, tuannya para rasul. Maka ini maqam dan derajat yang jauh lebih tinggi daripada sebatas kehilangan duniawi seperti orang tua yang ternyata bukan penghuni surga dan tidak ketemu. Tidak akan ketemu lagi khalas. Karena apa? Karena kedua orang tuanya bukan muslim, bukan muslimah. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan semasa hidupnya orang tuanya disebut Azar itu menentang, bahkan mengidekan supaya anaknya ini apa? Dibakar saja. Subhanallah. Itu sudah bukan kehilangan jasad orang tua itu. Kehilangan peran orang tua sebagai orang tua. Betapa sedihnya. Namun Allah Ta'ala menggantikan. Dan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang Allah uji bertubi-tubi di rumah tangganya. Maka ujian rumah tangga, ikhwan, bukan berarti Allah tidak cinta sama antum. Ujian rumah tangga itu bukan berarti Allah Ta'ala tidak cinta sama antum. Bukan. Selama masih istiqamah seperti Nabi Ibrahim, maka itu menunjukkan Allah sayang sama antum. Ujian rumah tangga seberat apapun, itu tidak menjamin bahwasanya Allah benci sama antum. Enggak. Melainkan dilihat kalau misalnya Allah berikan kepada kita istiqamah dengan ujian rumah tangga yang besar, sampai tingkat dan level yang membuat orang-orang itu mungkin jijik sama kita. Tetapi kalau memang kita tetap istiqamah, ketahuilah bahwa itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan ada hikmahnya. Kehilangan sesosok bapak, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai beliau hijrah ke Mesir, kemudian ke Palestina. Kehilangan sosok istri kedua. Kehilangan sosok anak yang didambakan selama berpuluh-puluh tahun. Lihat, itulah yang namanya kehilangan demi kehilangan. Kehilangan keduniaan belaka. Hilang dunia jemaah. Arti hilang dunia di sini maksudnya adalah bapaknya masih hidup, tetapi hilang sosoknya. Siti Hajar masih hidup, tapi hilang sosoknya. Yaitu di Mekah ditaruh dan beliau balik ke Palestina. Nggak ada handphone dulu, nggak ada koneksi batin, nggak ada telepati, nggak ada. Hilang sosok, walaupun orangnya masih ada di tempatnya. Anak yang didambakan puluhan tahun, Nabi Ismail alaihissalam, hilang sosoknya, padahal orangnya masih ada, anaknya masih ada. Berat itu jemaah. Maka kehilangan itu nggak mesti suatu kematian. Kehilangan itu kadang-kadang kehilangan perannya, kehilangan sosoknya. Kehilangan di sini bukan berarti tiada di dunia ini sama sekali. Maka ujian seperti ini bukan berarti Nabi Ibrahim dibenci oleh Allah, bukan. Malah justru Allah sayang sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan suatu saat Allah pertemukan. Kalau Azar karena kafir, ya tidak akan Allah pertemukan. Bahkan ketika bertemu, maka bapaknya ini dalam kondisi itu seperti anjing. Itu ada hadisnya. Allah hinakan bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Karena kafir. Namun untuk lihat Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, pas ketika sudah dewasa, Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail. Ketemu dengan Nabi Ismail. Sebelum ketemu, hanya ketemu dengan istrinya yang pertama dari Nabi Ismail. Yang Nabi Ibrahim kemudian rekomendasikan untuk diganti aja tuh istrinya karena bocor. Ya. Kemudian ketemu juga akhirnya dengan Nabi Ismail ketika sudah dibesar. Dan malah justru ketika ketemu, Allah Ta'ala canangkan pengorbanan berikutnya. Bermimpi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah. Lihat. Ketika masih bayi, udah didamba-dambakan lahiran anak, Allah Ta'ala rancangkan untuk berpisah. Ujian. Ketika pas udah besar, ketemu pun Allah rancangkan untuk disembelih. Subhanallah. Tapi Nabi Ibrahim percaya sama Allah Azza wa Jalla. Percaya sama Allah. Dan Masya Allah, jemaah. Kalau misalnya Allah uji antum dengan suatu kehilangan, kalau memang Allah mencintai antum, maka pasti ada orang yang tetap mendukung antum, yang membuat antum kuat. Insya Allah begitu. Nabi Ibrahim itu begitu contohnya. Dalam fase hidupnya, dakwah sendirian di kampungnya. Raja Babilonia yaitu Namrud. Kemudian bapaknya Azar, warga kampung semuanya menentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak ada yang nggak menentang. Namun ada satu orang yang ikut. Siapa? Siti Sarah. Siti Sarah yang menjadi istri kemudian. Ada tuh yang menyokongnya. Ke Mesir, Raja Mesir juga kacau-kacauan juga.
ke Filistin kemudian. Kemudian setelah itu, setelah lahiran Nabi Ismail, Allah Ta'ala wahyukan agar bawa Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail ke Makkah. Ditaruh di sana. Berat banget itu. Namun yang mendukungnya siapa? Siti Hajar sendiri mendukung. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan kami seperti ini, memperlakukan kami seperti ini? Iya. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Silakan. Ini berarti Siti Hajar mendukung. Sebagian dulu Siti Sarah mendukung karena Allah. Siti Hajar mendukung karena Allah. Itu seorang Masya Allah. Maka kemudian baliklah ke Palestina. Dan sebelumnya beliau berdoa dulu kepada Allah Ta'ala untuk kemakmuran di Mekah ini. Ya. Dan kemudian suatu ketika bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam, diwahyukan sembelih. Nabi Ismail mendukung enggak? Mendukung. Ya wahai bapakku, kalau misalnya ini memang perintah Allah Azza wa Jalla, lakukanlah. Maka ini, kalau antum diuji dengan ujian yang sangat berat, di antara tanda-tanda Allah Azza wa Jalla menjaga antum adalah Allah hadirkan buat antum sosok atau orang yang mendukung antum untuk tetap istiqamah. Cari orang itu siapa. Kalaupun memang tidak ada sama sekali, tetap ke Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi Ibrahim melalui 3 fase calon kehilangan semuanya. Kehilangan bapak, kehilangan istri dan anak, kehilangan anak berikutnya. Tapi tetap ada, didukung oleh orang-orang ini. Begitu, ya begitu ikhwas sekalian. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan bersyukur kepada kedua orang tua. Dan kalau orang tua wafat, ilayyal masir, semua kembali ke Allah, akan dipertemukan pada waktunya. Maka tidak ada kehilangan yang abadi selamanya jika orang-orang yang saling hilang inilah orang-orang soleh. Akan Allah pertemukan, akan Allah kumpulkan bersama nenek moyangnya, cucu-cucunya, pasangan-pasangannya, saudara-saudaranya, bahkan sahabat-sahabatnya. Ya, dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ana dan juga antum saling bertemu di akhirat dalam keadaan baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan subhanallah. Kenapa Allah Ta'ala menyinggung momentum seperti ini? Jadi keduanya atau salah satunya atau keduanya, ibu kita, bapak kita, di usia lanjut, kita udah usia 30 sekian atau 40 sekian, otomatis orang tua kita udah di atas 60, 70 mungkin, dan berada dalam pemeliharaanmu. Engkau yang mengasuhnya, engkau yang mendekatinya, engkau yang menafkahinya. Maka apa wasiat dari Allah? Fala taqul lahuma uff. Maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uff. yakni janganlah memperdengarkan kepada keduanya perkataan yang buruk. Sekalipun ucapan kecil gitu. Yang mana hal itu merupakan urutan terendah dari perkataan buruk, apalagi kalau yang lebih buruk daripada itu. Untuk gitu aja udah jelek, apalagi kalau sampai misuh-misuh, merentet. Wah, ini lebih buruk lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di konteks ini, yaitu di saat kedua orang tua kita sudah merentak. Bukan ketika kita masih remaja dan kemudian orang tua kita masih energik, misalnya usia 30-an misalnya. Kenapa enggak begitu? Karena yang terjadi di kenyataan dari sunnatullah, orang-orang tua yang semakin tua itu lebih ngeselin bagi anak-anaknya dibandingkan ketika orang tua ini masih bisa energik. Karena yang sudah berusia sekian, ya, kadang ada kekhawatiran anak-anaknya akan meninggalkannya. Kadang ada kekhawatiran bakal mati. Atau kecewa dengan dirinya yang belum bisa berbuat nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kadang terucap di lisannya itu kalimat-kalimat. Atau karena Waalaikumsalam, hipertensi, darah tinggi dan seterusnya. Jadi membuat uring-uringan, mudah sakit, sehingga panik keluar dari kalimat dari lisannya
kalimat-kalimat nyelekit buat anaknya, padahal anaknya sudah berusaha berbakti. Maka kata Allah, tahan. Fala taqul lahum uff. Jangan katakan walaupun uff. Walaupun cek gitu. Jangan. Di sini Allah tahan. Kenapa? Karena ketika itu keluar, hancur sudah semuanya. Untuk orang tua ini. Karena sensitivitas orang-orang tua seperti ini sangat-sangat tajam terhadap anaknya. Ketika anaknya sudah mengecewakannya dengan kalimat-kalimat seperti ini, walaupun kecil, itu sensitif sekali. Merasa ditinggalkan, merasa didurhakai, dan khawatirnya wafat dalam keadaan tidak ridha pada anak. Kasihan. Ya. Maka fala taqul lahum uff. Karena banyak orang enggak menyadari ini. Sehingga dia ya udah tinggalin orang tuanya, titip ke panti jompo, enggak mau bersabar atasnya. Maka khalas, ini yang menjadi petunjuk. Kemudian soal ekonomi, ya. Orang-orang tua sekarang misalnya ya mungkin tidak memiliki harta yang banyak, anak-anaknya sudah besar-besar. Itu diantara ujian sekaligus rahmat untuk anak-anak ini menafkahi orang tuanya. Ini banyak dari rumah tangga yang tua tidak menyadari bahwasanya menafkahi orang tua yang sudah renta itu adalah kenikmatan tersendiri dan pahala yang besar sekali. Dan akan Allah balas dunia dan juga akhirat. Ada beberapa keluarga yang mendapatkan orang tuanya sudah renta, bukannya berebutan malah saling lempar-lemparan. Bukannya berebutan malah saling lempar-lemparan. Namun juga ada kenyataan lain. Beberapa orang tua yang sudah renta apalagi kampung-kampung itu maunya diasuh oleh anak tertentu. Dan kemudian anak tertentu ini juga terbebani dengan orang tua ini. Dan orang tua ini nggak mau diasuh sama anak-anak lainnya. Biasanya yang paling bontot biasanya. Nah, akhirnya terbebani dan ini harus sabar gitu loh. Harus sabar. Pasti ada kalimat-kalimat menyakitkan. Itu udah biasa sama orang tua seperti itu. Dan antum bisa melihat juga di dalam dunia dakwah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula di dunia dakwah, bukan keluarga saja. Di dunia dakwah, dai tua dan senior itu kadangkala mengelontarkan kalimat yang menyakitkan sebagian dai lainnya atau dai muda. Itu maklum, biarkan. Bersabar. Karena memang begitu orang tua. Tapi di balik itu, bukan berarti orang tua selalu benar, bukan. Bukan berarti dai tua selalu benar, bukan. Karena tidak maksum, yang selalu benar Nabi SAW. Bukan karena itu. Tapi nyelekitnya kalimat orang tua, itu adalah ujian buat anak. Yang dengannya, anak akan ketahuan bakal berkah atau enggak hidupnya. Juga begitu pula dengan dai. Jika dai tua mengucapkan kalimat-kalimat nyelekit pada dai muda, kemudian dai muda ini bersabar, maka di sini dai muda ini akan berkah dakwanya insyaallah. Dan mungkin dulu dai tua ini ketika masih muda juga dinyelekitin sama dai tua dulu. Namun karena bersabar, maka sekarang dakwanya berkah. Hal ini tuh estafet cuma. Sebagaimana di keluarga, orang tua yang sudah tua itu biasanya nyelekit. Begitu pula dalam dunia dakwah. Dai-dai tua biasanya lebih nyelekit. Tapi nyelekitnya di sini seringkali bukan karena pengen menyakitkan, tapi pengen mendidik dengan cara yang dia bisa. Gitu. Sayangnya sebagian dari kita nggak bisa tahan. Makanya ketika lagi tua, orang tua kita makin tua, maka fala taqul lahum uff. Tahan. Uff aja jangan. Karena dengan uff itu dibolehin, akan terkuak nanti berikutnya dari kalimat-kalimat yang lebih panjang. Begitu. Kemudian firman Allah, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Ya subhanallah. Yakni tidak sepantasnya kalian berlaku buruk kepada keduanya, membentak, menghardik. Sebagaimana dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah terkait firman Allah, wala tanharhuma, ia berkata, janganlah engkau gunakan tanganmu atas keduanya atau bertindak kasar. Kepada orang tua kita. Wala taqul lahuma uff, ini fi'li, ini qauliyah dari lisan, larangan dengan lisan. Wala tanharhuma, larangan dengan perbuatan. Ya, kalau dengan lisan itu kan pakai kalimat.
Apaan sih? Nah itu, jangan. Wala tanharhuma, jangan engkau membentak ini dengan gerakan. Gitu. Gitu, jangan. Ya. Seperti misal kita disuruh ngambil apa gitu kan. Kemudian kesel sama orang tua karena nyuruh-nyuruh terus kerjanya. Kita ambil dengan kayak gini, ngambilnya dengan kayak gini. Walaupun orang tua nggak ada, tapi walaupun orang tua nggak ngeliat, tapi dengan kayak gini ini menghardik semua. Wala tanharu, jangan bersikap kasar kepada keduanya. Terus kita bilang, gitu. Kita serahin ke orang tua, gitu. Dan subhanallah, ana baru tadi dengar kajiannya Syekh Badr bin Nasir Al-Badr, salah satu pengajar di Masjid Nabawi ketika menjelaskan Sahih Bukhari di Kitabul Ilm. Jadi di Masjid Nabawi sekarang lagi ada daurah. Ya, daurah ilmiah. Beberapa masyayikh di antaranya Syekh Badr bin Nasir Al-Badr, karena di Madinah sekarang lagi saifiyah, lagi liburan. Maka di kajian tersebut hadis Ibnu Abbas, menjelaskan hadis Ibnu Abbas dalam Kitabul Ilm berkaitan dengan ihtiram kepada orang tua atau orang-orang yang sudah menua. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, dan di antara sahabat itu ada punggawa-punggawanya, dan ada Ibnu Abbas juga atau Ibnu Umar kalau nggak salah. Al-muhim, di situ ada Abu Bakar dan ada Umar Al-Khattab. Rasulullah memberi kuis, tebak-tebakan, pohon apa yang batang dan daunnya tidak akan gugur, dan pohon ini yang keluar darinya selalu kebaikan. Maka ini para sahabat mereka berpikir apa ya. Ada yang menjawab tapi salah, bukan itu. Abu Bakar dan Umar terdiam. Kemudian Ibnu Umar sang perawi itu terbetik, fawaqu ali annahu nakhlah. Terbetik dalam pikiran saya bahwa ini adalah pohon kurma. Tapi saya tidak berani menjawab karena saya melihat Abu Bakar dan Umar terdiam. Ini saking ihtiramnya pada masyayikh kibar gitu. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka Syekh Badr bin Nasir Al-Badr hafizullah, beliau kemudian melebarkan permasalahan berkaitan dengan hadis ini, berkaitan dengan ihtiram kepada orang yang sudah syekh, orang yang sudah tua. Dan kemudian hal yang menohok di ana, ikhwah, adalah bagaimana penjelasan dari Syekh Badr. Walaupun bagi kita hal ini udah biasa, tapi bagi beliau, ya, dan mungkin para ulama lainnya, hal ini termasuk uququl walidain, termasuk durhaka pada orang tua, yaitu ketika orang tua dan kita ngobrol, ya, tanpa hajat, kita itu ngobrol sambil melihat handphone. Sementara orang tua kita sapa hanya dengan ya, enggak. Padahal orang tua lagi ngobrol sama kita. Kata Syekh Badr, ini di antara bentuk durhakanya anak pada orang tua. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Anak pribadi merasa tertohok dan khawatir bahwasanya anak adalah pelaku seperti ini. Ini untuk usia yang seperti anak. Dan seperti antum juga usianya. Sekarang bagaimana dengan usia anak-anak yang masih belia, masih teenager, masih remaja, 20 tahunan, yang mana kita biasa ngelihat mereka itu selalu dengan handphone, dan kalau ngobrol sama temennya dengan handphone, dan kalau ngumpul sama teman-temannya bukan saling ngobrol tapi malah saling lihat handphone, dan ketika dekat sama orang tuanya ngajak bicara tanpa handphone, dianya malah sibuk dengan handphone dan hanya ya dan tidak. Oh gitu ya. Kata Syekh Badr, ini adalah suatu kedurhakaan dari anak seorang orang tuanya. Subhanallah. Ana sampai tertok, ya astagfirullahaladzim. Ana jangan-jangan melakukan ini gitu terhadap orang tua ana. Ana enggak tahu, kalau misalnya masing-masing diri kita lihat. Tanpa kita sadari kadang-kadang zaman digital ini membuat kita itu tanpa sadar mendurhakai orang tua kita. Fa na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan mungkin orang tua kita karena udah ngeliat kita biasa seperti itu, jadinya beliau apa? Biasa-biasa aja. Yang ternyata bagi sebagian ulama ini adalah suatu kedurhakaan. Atau sebagian orang tua sebenarnya kesel ngeliat kita itu nggak merespon dan hanya respon ya atau tidak. Ya subhanallah. Seandainya itu dibalik kita, seandainya dibalik itu adalah kita. Ya. Anda sendiri kadang kalau misalnya, misal di kajian atau ngobrol sama ikhwan,
Dan ikhwan ini sambil dia sibuk dengan handphonenya. Kemudian ana nanya, dia bilang iya atau tidak. Ana sebagai guru, ya ana tersinggung. Lalu bagaimana kalau ana adalah orang tuanya? Ya gitu. Ya begitu. Ana karena berpikir ya salam. Ini faedah ini teringat banget di ana. Ya subhanallah. Itu hari ini tadi pas ana jalan kemari, ana tadi sebelum asar atau waktu asar ana kemari, ana mendengar faedah itu. Kemudian ketika Allah Ta'ala melarang seseorang dari perkataan dan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, maka Allah pun memerintahkan untuk berkata dan berbuat baik kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang karim. Perkataan yang karim, yaitu perkataan yang memberikan kebaikan yang banyak. Ya, ini perkataan yang lembut, bagus, baik, dengan penuh adab, penghormatan dan pengagungan. Dan firman Allah kemudian tentang akhlak berikutnya, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. yakni berlaku rendah hatilah kamu kepada kedua orang tua dengan perlakuanmu. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah wahai Rabbku, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik saya pada waktu kecil. La haula wala quwwata billah. Kalau kita mengingat orang tua kita mendidik kita pada dari waktu kecil, ya subhanallah, ya ini ucapkanlah doa tersebut semasa hidup mereka di masa tuanya dan juga ketika keduanya telah wafat. Hatta walaupun kedua orang tua antum bercerai, maka ingatlah kebaikan semua dari mereka. Kecuali kalau udah nggak ada kebaikan yang diingat, mereka nggak pernah baik misalnya, itu beda hal. Tapi anda yakin semua orang tua kita baik dan mendidik kita di masa kecil. Anda yakin itu, insya Allah. Ingat kebaikan-kebaikan tersebut dan doakan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah membimbing saya di waktu kecil. Dan pelajaran juga ikhwan dengan hadis ini, dengan ayat ini. Ketika antum misal punya cucu dan anak antum menikah dengan pria atau anak antum putri antum menikah, putra antum, anak laki-laki antum menikah dengan seorang perempuan dan mereka telah punya anak yang sudah mengingat dan memberikan terrecord di benaknya bagaimana pendidikan kedua orang tuanya, maka sebagai kakek atau di sini nggak ada perempuan ya, sebagai nenek-nenek, jangan terlalu ikut campur sehingga mengintervensi, karena itu akan memberikan dampak yang buruk pada anak kita dan juga cucu kita. Ya, khalas, biarkan mereka berjuang, biarkan mereka mendidik anak-anak, cucu-cucu. Ya. Karena eksistensi ingatan wa qur rabbirhuma kama rabbayani shaghir, berarti anak kecil itu pada hakikatnya mengingat, terutama anak kecil yang sudah usia mumayyiz 6 tahun 7 tahun, mengingat bagaimana orang tuanya mendidik dirinya. Sehingga kalau diintervensi oleh keluarga besan, keluarga orang tua dan seterusnya, itu rusak itu anak. Maksudnya rusak di sini adalah perasaannya. Ya. Dan di sini Anda mendapatkan kisah itu berkali-kali dalam masalah ini. Yang sebagian dari orang tua, terutama ibu, memisahkan dan tidak membolehkan cucu bertemu dengan bapaknya. Ini sudah banyak terjadi. Ya, dan tanpa arahan ibu ini dari suami atau tanpa arahan dari laki-laki. Ya. Yang mana hal seperti ini akan berat pertanggungjawaban di hari akhir. Karena hak itu akan dituntut. Hak itu akan dituntut. Ya. Apa kaitannya dengan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira? Anak yang dipisah dari bapaknya atau dari ibunya ini
Dan tidak boleh dipertemukan kemudian dengan alasan macam-macam dari syaitan. Semua alasan itu dari syaitan. Alasan tidak boleh ketemu, tidak boleh kontak, itu semua dari syaitan. Tidak ada yang dari Allah, dari malaikat, inspirasi dan ilham dari Allah, enggak, dari syaitan semua itu. Dan sebagian syaitan itu kadang wujudnya berupa pengacara. Ya. Nah, di sini yang menyebabkan anak ini punya ingatan terhadap orang tua yang telah mendidiknya, namun dihalangi oleh neneknya terutama. Agar jangan ketemu lagi dengan bapakmu, jangan ketemu lagi dengan ibumu. Tapi anak ini sudah kadung dalam format pikirannya kenangan dengan orang tuanya. Yang suatu saat pada waktunya itu akan menjadi dendam tersendiri. Pada siapa? Pada neneknya. Ini nggak disadari oleh sebagian dari perempuan yang nggak punya arahan dari laki-laki. Nggak disadari. Ya subhanallah. Anda mendengar beberapa kisah seperti ini. Yang pada waktunya nanti anak-anak tersebut yang sudah terekam di benaknya akan kebaikan-kebaikan orang tuanya dan kenangan sama orang tuanya. Malah justru nanti ketika sudah besar mencari orang tuanya yang dulu diisolir. Kemudian malah justru sayang dan malah justru dendam dengan pihak-pihak yang menghalang-halangi dahulunya, akhirnya ngerti dia. Ini yang seringkali tidak dijangkau pikiran ini karena yang pernah terjadi di masyarakat. Anak sampai juga ada seorang jemaah setelah anak kajian di suatu tempat di daerah Bekasi tapi jauh dari sini. Ya, dia diminta cerai karena miskin. Atau dianggap miskin lah, ya, oleh mertuanya, oleh keluarga mertua. Dan sudah berapa bulan tidak boleh ketemu sama anaknya, diisolir. Bahkan ketika ke pagar rumah mertuanya atau istrinya, ya, itu diusir. Udah nggak usah, nggak boleh. Nanti juga kau gede juga nyari kamu, gitu kata mereka. Ini benar, ini enggak punya pikiran gitu loh. Misalnya, kalaupun gede ya, apakah mereka yang mengisolir ini yakin masih hidup ketika itu? Kalau wafat dalam keadaan mengisolir hak orang lain, yang di hari akhir itu yang akan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Akan diminta pertanggungjawabannya. Berat itu. Kalau itu wafat ya, yang mengisolir wafat. Kalaupun nanti gede semuanya ada itu bisa jadi cucunya bisa menjadi musuh buat dia. Bisa menjadi musuh, berbalik jadi musuh. Karena apa? Akhirnya cucunya tahu. Selama ini saya dihalang-halangi dari ibu saya atau dihalangi dari bapak saya. Ya. Sehingga apa? Ini dia yang menghalangi saya. Yaitu apa? Keluarga neneknya atau kakeknya. Itu terjadi akhirnya reunian bareng sama orang tuanya dan mulai membenci neneknya. Begitu ya. Itu yang beberapa cerita terjadi. Ya. Maka anak itu mengatakan Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah kedua orang tua saya karena mereka telah mendidik saya waktu kecil. Maka hati-hati dengan rekaman jejak di pikiran anak. Dia punya kenangan dengan orang tuanya. Lalu dipisahkan oleh beberapa pihak. Suatu saat anak ini bisa jadi musuh bagi pihak yang memisahkan. Maka ikhwas di sini ya nasihat ana buat diri ana dan antum, terutama istri-istri antum, ya, enggak usah banyak berkhaut atau berkecimpung di rumah tangga anak-anak kita. Doakan saja mereka, berikan mereka arahan yang paling positif, bukan arahan yang paling negatif, bukan emosional, tetapi dengan hikmah, bukan dengan amarah tapi dengan hikmah. Semoga semuanya insya Allah baik. Karena sebagian dari suku atau sebagian dari mental itu apa-apa pisah, apa-apa cerai, apa-apa marah, apa-apa harus diselesaikan dengan cara melapor dan seterusnya. Bukankah dalam Islam apa-apa dimulai dengan cara kekeluargaan dan baik-baik? Kan gitu. Ya. Karena anak ini akan teringat kama rabbaini shaghiranya, itu bahaya nanti kalau misalnya teringat, dia akan mendeteksi, oh ternyata
yang membuat saya terpisah dari orang tua saya dan saya adalah fulan atau fulana. Jadinya dendam ini nanti. Itu yang pernah saya diceritakan hal kayak gitu berapa kali dari orang-orang berbeda. Tapi kita azan dulu, setelah itu akan kita lanjutkan insyaallah. Baik, kemudian dikatakan di sini adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bakti pada orang tua, maka banyak sekali jumlahnya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, ayul a'mal afdal?" Amal apa yang paling utama? Maka kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. Salat di waktunya. Maka dikatakan lagi Ibnu Mas'ud, "Tsumma ma?" Kemudian apa? Kemudian apa? Lalu apa lagi? Maka beliau jawab, "Birrul walidain." Kemudian ditanya apa lagi? Kemudian dijawab Rasulullah, "Al-jihad fi sabilillah." Syekh di sini lihat salat, kemudian birrul walidain. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya berjihad?" Maka Nabi balik bertanya kepadanya, "Apakah engkau masih memiliki orang tua?" Kata beliau, "Iya." Maka kata Nabi SAW, "Fafihima fajahid." Maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Adapun hadis yang ini jemaah bukan berarti bahwasanya jihad lebih afdal secara mutlak bagi seseorang. Bukan berarti birrul walidain lebih afdal secara mutlak bagi setiap orang. Rasulullah SAW sepertinya di sini melihat dan mempertimbangkan bahwasanya anak ini masih terlalu belia atau masih memiliki orang tua yang membutuhkannya. Sementara untuk kebutuhan umat masih bisa diganti oleh pria-pria lainnya. Maka Rasulullah merekomendasikan untuk memperjuangkan apa yang memang menjadi kewajiban untuknya terlebih dahulu. Masih ada orang lain yang bisa mengisi kekosongan ini. Itu maksudnya. Maka bukan berarti nanti semua orang nggak boleh kemudian yang punya orang tua nggak boleh berjihad, nggak gitu juga. Karena sebagian sahabat yang masih punya orang tua itu tetap berjihad, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mempertimbangkan sepertinya anak ini orang tuanya lagi butuh. Maka Nabi SAW merekomendasikan fafihima fajahid. Maka kepada keduanya lah kamu berjihad. Ini jihad yang beda dengan jihad fi sabilillah. Ya, ternyata birrul walidain termasuk bagian dari jihad. Oleh karena itu kalau misalnya antum mencari nafkah bukan hanya untuk istri anak antum saja, tapi untuk orang tua antum juga, maka antum adalah mujahid juga. Karena termasuk birrul walidain, bahkan birrul walidain sekarang yang mungkin paling unggul sekarang ini adalah nafkah. Mungkin. Iya, nafkah. Ini teman-teman di sini kan belum tentu orang tua yang di Bekasi. Boleh jadi di kampung. Dan kehidupan mencari uang di kampung sekarang itu lebih sulit dibandingkan di kota. Memang di sana mungkin taraf hidupnya lebih ringan. Tapi justru untuk mencari duit lebih susah. Kadang-kadang ya harus digendong oleh antum dari segi nafkah. Maka kemudian antum potang-panting di Bekasi nyari nafkah, keringetan, capek, letih, dah harus ngaji pula dan mentransfer seperempat atau sepertiga dari penghasilan antum untuk orang tua di kampung. Fafihima fajahid. Maka ini termasuk jihad. Termasuk jihad. Yang mana nggak cocok antum untuk berjihad di medan perang sekarang karena nggak ada konteksnya. Namun disinilah jihad seorang yang masih memiliki orang tua, apalagi makin tua dia nggak punya penghasilan. Seharusnya anak-anak itu berebutan untuk menafkahinya bagi yang mampu. Ya. Kemudian hadis lain masih sangat banyak. Maka kata beliau, "Wahai penuntut ilmu, sesungguhnya engkau lebih patut untuk berbakti kepada orang tuamu daripada selainmu." Talibul ilm. Penuntut ilmu, ketika dia memang punya ilmu, harusnya dia itu lebih apa? Lebih bakti lagi pada orang tuanya dibandingkan dengan orang-orang awam yang mereka nggak hafal fadilah birrul walidain. Mereka hanya tahu berbakti pada orang tua secara urf saja, secara tradisi manusiawi saja, tapi nggak tahu dalil-dalil yang menunjukkan fadilah bakti pada orang tua dan athar para salaf berkaitan fadilah bakti pada orang tua dan bagaimana orang-orang sukses dulu cerita-ceritanya bakti pada orang tua. Mereka nggak tahu, antum tahu, maka antum lebih berhak untuk berbakti dibandingkan orang-orang awam yang nggak ngerti, hanya secara urf saja. Maka ciumlah kening keduanya tiap pagi dan sore. Kalau ini tidak harus karena tarikohnya beda.
Ya kalau kita nggak kayak gini biasanya. Apalagi kalau orang tua kita di kampung atau jauh, nggak bisa. Bahkan di satu rumah pun sama kita, ini bukan tradisi kita cium kening orang tua. Ya beda. Kalau di Arab itu biasa. Di Arab mencium kening syekh itu biasa loh. Iya. Kalau di kita, habis kajian jangankan mencium kening syekh atau ustadz. Mencium aroma apa saat bawa parfum nggak sekarang saat itu? Antum. Iya kan? Itu kenyataannya kayak gitu. Nggak ada antum tuh cium kening anak, nggak ada. Ada juga nggak mau juga. Anak pilih-pilih orang lah yang mau cium kening anak. Ya kan? Nah, kemudian berlemah lembutlah dalam perkataan kepada keduanya. Kalau ini absolut ya untuk. Tapi ini juga kadang lemah lembut di sini dari pemilihan kata. Ini juga kadang relatif. Bagi orang Betawi ini biasa dan termasuk bagian dari bakti juga. Tapi mungkin bagi orang Jawa Kromo Inggil ini durhaka gitu loh. Ini dikembalikan lagi kepada uruf masing-masing. Ya, gitu. Kemudian tampakkanlah kepada keduanya kecintaanmu kepada mereka. Mungkin telepon atau datang ke rumahnya. Tampakkan bahwasanya kita tuh pengen ketemu, gitu. Kita tuh rindu, kita tuh sayang. Juga sikap memuliakan dan menghormati mereka. Dan masukkanlah kebahagiaan kepada hati mereka berdua. Kalau kita suka memasukkan kebahagiaan idkhalul surur ala qalbil mu'min, yang itu adalah ibadah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan itu berpahala. Sesama mukmin kita masukkan dan sisipkan kebahagiaan di kalbunya dengan sedekah, dengan memberi, dengan senyum dan seterusnya, maka orang tua lebih berhak daripada orang lain. Lebih berhak. Ya. Kesemuanya itu merupakan zakatul ilm. Nah, ini. Ternyata birrul walidain itu zakatul ilm. Ada dua makna zakat ilmu ini, yaitu pembersih ilmu dan juga pengamal ilmu. Karena zakat ilmu adalah mengamalkannya. Yang mana amal ini membersihkan ilmu kita dari niatan-niatan buruk. Atau dari yaitu dari ghaw ilmu, yaitu dari ilmu yang enggak manfaat. Ya, ilmu-ilmu rendah yang enggak manfaat, yang bolong-bolong. Ada beberapa ilmu yang sebenarnya antum sampaikan ke orang juga orang enggak butuh. Maka yang seperti ini kadang dihilangkan dengan cara bakti sama orang tua. Maka boleh dikatakan ikhwan, ada beberapa asatidzah yang memiliki ilmu yang dalam. Bagus ilmunya. Kalau antum mendengarnya, antum dengerin dengan baik. Yang mana ternyata di antara sebabnya, sebab keberkahan ilmunya adalah dia rajin menafkahi orang tuanya. Rajin berbakti sama orang tuanya. Dan sebaliknya, ada beberapa dai yang hubbud dunya, cinta dunia. Dan kalimatnya hanya didengar oleh orang-orang yang ngajinya prasmanan. Atau hanya didengar oleh orang-orang yang cuma pengen enak ngajinya. Gak mau diharamkan hal yang haram. Maunya semua halal. Boleh jadi kenapa bisa menyimpang seperti ini dan mencari testi manusia. Juga mencari hati manusia saja. Boleh jadi karena durhaka sama orang tuanya. Ya, tapi ini tidak lazim. Kadang ada yang bakti juga sama orang tuanya. Tapi karena niatan dari awal sudah buruk dalam masalah menuntut ilmu dan mengajarkannya, maka ya bakti orang tua ada pada sendiri, tapi ilmunya tetap kurang berkah. Karena bagaimanapun yang terawal adalah niatan, baru kemudian amalan lainnya. Kesemua itu merupakan zakatul ilm, zakat ilmu yang kau miliki, penyuci ilmu yang kau miliki, dan sebagai balasan untuk sebagian dari kebaikan mereka. Kami akan, ya, ini ada beberapa riwayat yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullah. Ada kisaran 6 riwayat atau 8, kita tidak membahasnya pada sore ini. Insyaallah kita bahas pada pekan depan. Jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum semua. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berkah dan juga berbakti sama orang tua kita, baik ketika masih hidupnya mereka ataupun setelah wafatnya mereka. Karena toh kita juga pengen setelah wafat kita, anak-anak kita mendoakan kita kebaikan, dan semoga itulah yang akan menjadi kejadian di keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.